Oke pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada Pak Sukarnain Kadir, Wali Kota Kendari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wali, jadi betul peningkatannya cukup signifikan di Kendari beberapa waktu terakhir, bahkan hingga hari kemarin? Iya, memang ada penambahan. Kemarin ada 17 pasien, tapi disertai juga dengan kesembuhan. Dan ya, mohon izin ya saya agak buka supaya agak lega menjelaskan. Memang ada kenaikan, tetapi tidak boleh membuat kita panik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini kita coba maksimalkan seluruh tim gugus tugas kita untuk men-tracing, karena kan saya kira kunci dari penanganan COVID ini adalah respon yang cepat dari petugas. Iya, karena sebenarnya kalau di wilayah Kendari, mohon betulkan jika memang kami salah. Sebenarnya kasusnya bahkan di bawah 10 per harinya, tapi beberapa hari terakhir, dalam 3 pekan terakhir tercatat sudah ada 100 kasus baru, begitu Pak Wali. Ya, kalau kita baca juga bahkan sempat juru bicara dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kendari juga menyatakan memang angkanya cukup signifikan, bahkan secara klaster kita sudah tidak tahu lagi karena sudah sulit dideteksi. Sebegitu mengkhawatirkankah kondisinya di sana? Saya kira tidak, artinya diwaspadai iya, tetapi bahwa membuat kita panik dan merespon berlebihan juga saya kira tidak baik ya buat kita, karena ya dari awal kita paham bersama bahwa sikap panik dan kemudian berlebihan ini malah membuat imunitas kita tidak terjaga. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa respon cepatlah yang kemudian menjadi kunci dari situasi ini. Karena saya kira peningkatan ini kan tidak dialami hanya kita di sini, tetapi bahkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya kira langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama, kita berusaha secepat mungkin melakukan tracing terhadap pasien ketika kita temukan positif. Kalau di awal-awal dulu kita mewajibkan 100 orang yang di tracing setiap kita menemukan satu pasien positif. Tapi sekarang kita menaikkan standarnya menjadi 300 yang kita tracing. Jadi ketika kita menemukan satu pasien positif, maka wajib 300 yang kemudian sudah pernah kontak dan berinteraksi itu kita minimal itu kita tracing sehingga bisa kita cepat lokalisir. Makanya kebijakan PPKM Mikro saya kira sangat tepat untuk kita terapkan. Sekaligus ini juga kita sandingkan dengan program vaksinasi kita. Jadi kami mengambil kebijakan bahwa ketika ditemukan satu pasien positif, untuk seluruh keluarga yang dinyatakan negatif, itu kita wajibkan untuk vaksin. Supaya tidak terjadi transmisi lokal yang menyebar secara cepat. Itu yang kemudian kita antisipasi. Oke. Nah, apakah di PPKM Mikro ini juga kan artinya ada pembatasan ya Pak, pembatasan mobilitas dari masyarakat, termasuk penyelenggaraan mungkin event-event begitu Pak, apakah itu juga akhirnya menjadi concern dari pemerintah Kota Kendari? Sejauh ini yang kita lakukan adalah pengawasan di tingkat lingkungan masyarakat terkecil. Ya misalnya kita temukan ada satu pasien positif di satu perumahan, maka pengawasan dan petugas kita konsentrasikan di wilayah tersebut. Jadi itu yang kita lakukan karena ya kan sebagaimana kebijakan pemerintah pusat bahwa kemampuan pemerintah untuk mengatur antara rem dan gas ini kan yang kemudian menjadi kebijakan kita. Sehingga kita tidak ingin langkah-langkah kita menangani COVID-19 ini menyebabkan efek lain terhadap ekonomi kita. Walaupun prinsip utamanya tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat yang menjadi panglima atau kebijakan tertinggi kita. Artinya semua bisa kita abaikan ketika keselamatan dan kesehatan masyarakat terganggu atau terancam. Saya kira begitu. Di akhir bulan ini sampai awal bulan depan kan ada event besar Pak nanti di Kendari. Nah, apakah penerapan PPKM Mikro ini masih berkorelasi atau relevansinya masih kuat nggak Pak untuk diterapkan itu? Karena kan makanya pesertanya mungkin juga akan banyak itu Pak yang datang. Iya, betul sekali. Jadi memang beberapa waktu terakhir ini Kota Kendari relatif ya mendapat perhatian. Kemarin kita menyelenggarakan triathlon ya, yang juga pesertanya nasional. Alhamdulillah itu bisa kita lakukan dengan sukses. Dalam arti seperti ini, memang kalau saya kuncinya adalah kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan. Kalau boleh ya, di forum ini mumpung kesempatan ini kita bisa menyampaikan ke pemerintah pusat, kalau kami ada usul atau saran bagaimana pelaksanaan atau kemudian syarat untuk melakukan perjalanan luar daerah atau antar daerah
mulai bisa diberlakukan syarat vaksinasi. Ya, kenapa? Pertimbangan kami bahwa cakupan vaksinasi kita ini kan sudah lumayan, ya, artinya jumlahnya, kemudian coverage persentasenya juga sudah lumayan baik. Oleh karena itu kalau saya menyarankan, kalau selama ini kita perjalanan dinas antar luar daerah itu kan, atau perjalanan masyarakat antar daerah itu kan hanya mensyaratkan antigen. Kalau saya menyarankan bagaimana agar syarat vaksinasi ini juga menjadi syarat perjalanan masyarakat antar daerah. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa walaupun tidak ada garansi orang yang sudah divaksinasi itu bakal kebal dari COVID ini, tetapi setidaknya berdasarkan pengalaman saya pribadi dengan beberapa kasus, orang-orang yang sudah tervaksinasi relatif lebih terselamatkan gitu, atau kemudian bisa terhindar dari penularan COVID-19. Tapi kan permasalahannya memang proses vaksinasi ini kan belum selesai ya, masih berlangsung begitu Pak. Nah, kemudian kan yang menjadi permasalahan sebenarnya mobilitas masyarakat di wilayah Kota Kendari sendiri seperti apa? Terlebih kemarin sempat ada event besar triathlon dan angkanya kemudian kalau bisa ditarik garis begitu, orang awam pasti melihatnya, wah angkanya juga naik. Bagaimana nanti dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya begitu? Apakah akan ada pembatasan? Pembatasannya akan seperti apa? Kebijakan barunya seperti apa begitu Pak? Ya, makanya yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pengendalian. Artinya setiap event kita pastikan protokol COVID kesehatannya dilakukan dengan baik. Bahkan kami pemerintah siap untuk kemudian mensupport terkait dengan pengamanan dan pelaksanaan protokol COVID-nya. Makanya di setiap izin yang kita keluarkan, kalaupun diizinkan ya, ini kan tidak satu pihak. Tidak hanya di pemerintah, tapi juga petugas kepolisian, terus kemudian juga Satgas, semuanya berkolaborasi sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab. Kalau saya, ini yang penting saya kira, kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk kemudian memastikan pengendalian COVID-19 ini bisa kita lakukan. Karena kalau di antara kita saling lempar tanggung jawab, kemudian ini hanya membebankan tugas tersebut di satu pihak, saya kira ini tidak membuat kita lebih baik ke depannya. Jadi kalau saya, pemikirannya bahwa bagaimana ini dikuatkan, dikolaborasikan semua pihak, dan kami sangat berterima kasih karena penanganan COVID-19 yang kami rasakan di Kota Kendari sejauh ini akumulasi dari kekompakan semua pihak. TNI Polri sangat membantu, teman-teman di Dinas Kesehatan, bahkan di dinas-dinas terkait juga ikut berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 ini. Dan saya kira ini harus terus kita jaga dan ke depan harus terus dirawat sehingga kita tidak kelihatan panik terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Oke, artinya berarti untuk event-event selanjutnya pun masih ada kajian-kajian yang perlu dilakukan gitu Pak ya, dengan berbagai pihak ya Pak? Betul. Jadi tentu kan begini kalau saya ya, kita tes dan ukur. Ya, setiap kebijakan yang kita ambil harus kita evaluasi, harus kita ukur sejauh mana efektivitasnya, dan kita harus punya catatan terkait dengan apa yang harus kita perbaiki. Kalau pembatasan kegiatan masyarakat semacam ini, pembatasannya seperti apa Pak? Jumlah orangnya misalnya atau dari segi waktu bisa dijelaskan? Betul sekali. Jadi jumlah orang kan saya kira kita belum mencabut peraturan wali kota yang kita buat beberapa waktu yang lalu terkait dengan volume, kapasitas ruangan, ya kan, kemudian pembatasan-pembatasan itu kan kita berlakukan. Jadi jangan salah bahwa semua kebijakan yang kita lakukan ini masih terangkai secara simultan dari awal sampai sekarang. Jadi kalaupun nanti berapa jumlah orangnya Pak? Mungkin kalau dalam kegiatan-kegiatan besar, kemudian pernikahan, acara-acara event-event nasional? Kesepakatan kita bukan jumlah, tapi persentase ya. Jadi kalau misalnya satu gedung itu kapasitasnya 100, jadi kita persyaratkan maksimal 50% dari kapasitas gedung. Kalau misalnya gedung yang lain punya kapasitas 500, berarti kita persyaratkan maksimal 250, karena yang kita ukur adalah persentase. Karena kalau kita menyebut angka absolutnya, khawatir nanti ini tidak kompatibel dengan situasi yang berbeda begitu. Oke. Artinya masih perlu lagi pembahasan lebih mendalam ya Pak ya, dengan beberapa pihak lainnya. Seperti kami sampaikan itu tadi, tes dan ukur. Jadi setiap kebijakan kita harus kita ukur, kita tes efektivitasnya, dan memang saya kira tidak ada satu kebijakan yang bisa berfungsi untuk semua keadaan. Baik. Jadi kita memang pemerintah dipaksa untuk harus terus
ini, dan kebijakan yang kita ambil tidak boleh by feeling, harus by data. Oke, Gitu ya. baik. Pak Zulkarnain Kadir, Wali Kota Kendari, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Iya, terima kasih Pak. Salam untuk rekan-rekan di sana.